Perang Utsmaniyah keempat melawan Republik Venesia. Perang Utsmaniyah keempat melawan Venesia adalah perang antara Kesultanan Utsmaniyah dan Republik Venesia yang berlangsung dari tahun 1570 sampai tahun 1573. Latar belakang: Pulau Siprus yang luas dan makmur dijajah Republik Venesia sejak tahun 1489. Siprus dan Kreta adalah negeri-negeri pulau jajahan Republik Venesia yang paling penting. Populasi Siprus berjumlah kira-kira 160.000 jiwa pada pertengahan abad ke-16. Selain lokasinya yang memudahkan Republik Venesia mengendalikan perniagaan di kawasan Syam atau Suriah, Siprus juga menghasilkan kapas dan gula yang sangat laris di pasaran. Demi melindungi jajahan terjauhnya ini, Venesia rela membayar upeti tahunan sebesar 8.000 dukat kepada Kesultanan Mamluk di Mesir. Sesudah Kesultanan Mamluk ditundukkan Utsmaniyah pada tahun 1517, aliran upeti tahunan dari Venesia pun beralih ke Kesultanan Utsmaniyah. Meskipun demikian, letak Siprus yang strategis di perairan Laut Timur Tengah di antara Anatolia yang merupakan jantung wilayah Utsmaniyah dan Syam atau Suriah serta Mesir yang merupakan provinsi-provinsi baru Utsmaniyah membuat Kesultanan Utsmaniyah tergoda untuk menguasainya sendiri. Lebih-lebih kebijakan pemerintahan penjajah Venesia di Siprus untuk melindungi gerombolan-gerombolan bajak laut yang pada akhirnya justru mengganggu lalu lintas kapal-kapal Utsmaniyah, termasuk kapal-kapal pengangkut jamaah haji menuju Mekah, sudah sangat menjengkelkan para petinggi Kesultanan Utsmaniyah. Sesudah menuntaskan perang berlarut-larut melawan Wangsa Habsburg di Hungaria pada tahun 1568, Kesultanan Utsmaniyah pun leluasa mengalihkan perhatiannya ke Siprus. Selim II yang sudah bertekad menguasai Siprus sebelum naik tahta pada tahun 1566 segera mengesampingkan urusan pemberian bantuan kepada kaum Moresco yang sedang memberontak melawan kerajaan Spanyol dan usaha membendung sepak terjang Portugis di Samudra Hindia. Keputusan untuk mengutamakan usaha untuk menguasai Siprus dapat dimaklumi, mengingat Selim dikabarkan sangat menyukai salah satu komoditi dari Pulau Siprus, yaitu adalah anggur. Tetapi dalam perang, menurut keterangan-keterangan tertulis dari masa itu adalah Yusuf Nasih, seorang Portugis, sahabat karib Selim, yang diangkat menjadi Adipati Naxos sesudah Selim naik tahta. Yusuf Nasih sengaja memanas-manasi Sultan Selim agar memurkai Republik Venesia dengan harapan diangkat menjadi Raja Siprus sesudah pulau itu dikuasai Kesultanan Utsmaniyah. Ia bahkan sudah menyiapkan mahkota dan bendera kerajaan. Sekalipun ada perjanjian damai dengan Venesia yang terakhir kali diperbarui pada tahun 1567 dan ada penentangan dari golongan yang menghendaki perdamaian di bawah kepemimpinan Wazir Agung Sokollu Mehmed Pasha, namun golongan yang menghendaki peperangan di lingkungan Istana Utsmaniyah berhasil mewujudkan kehendak mereka. Golongan ini berhasil mendapatkan dukungan berupa fatwa dari pejabat pemerintahan Utsmaniyah. Guru pembimbing Sultan Selim, yaitu adalah Lala Mustafa, ditunjuk sebagai Panglima Angkatan Darat dalam ekspedisi itu. Muzinzadeh Ali Pasha ditunjuk sebagai Kapudan Pasha. Namun karena sama sekali tidak berpengalaman di bidang kelautan, mengangkat Piale Pasha yang cakap dan berpengalaman sebagai pembantu utamanya. Niat pihak Utsmaniyah sudah tampak jelas bagi orang-orang Venesia, sehingga mereka sejak jauh-jauh hari sudah mengantisipasi serangan atas Siprus. Kekhawatiran akan pecahnya perang telah merebak pada tahun 1564 sampai dengan 1565 ketika pasukan Utsmaniyah ternyata bertolak menuju Malta dan muncul kembali pada penghujung tahun 1567 dan permulaan tahun 1568. Peningkatan kekuatan Angkatan Laut Utsmaniyah semakin jelas terlihat. Pemerintah Venesia semakin cemas tatkala armada Utsmaniyah berlabuh di Siprus pada September tahun 1568 dengan membawa serta Nasih Pasha. Kunjungan ini tampak seolah-olah suatu kunjungan damai biasa, tetapi maksud
sebenarnya yang memang tak sepenuhnya ditutup-tutupi adalah untuk memata-matai pertahanan pulau itu. Pertahanan Siprus, Kreta, Korfu, dan jajahan-jajahan Venesia lainnya diperkuat pada tahun 1560-an dengan memanfaatkan jasa insinyur militer ternama Sforza Pallavicini. Garnison-garnisonnya ditambah dan dilakukan upaya-upaya untuk membuat pertahanan Kreta dan Siprus yang terpencil letaknya itu menjadi lebih mandiri dengan jalan mendirikan bengkel-bengkel peleburan besi dan penggilingan serbuk mesiu. Sekalipun demikian, kenyataannya Siprus tidak akan mampu bertahan lama tanpa bala bantuan. Letaknya yang terbuka, terpencil, sangat jauh dari Venesia, dan dikelilingi oleh wilayah kekuasaan Utsmaniyah, menjadikannya berada seolah di moncong serigala, sebagaimana yang ditulis seorang sejarawan kala itu. Pada akhirnya, kekurangan pasokan dan serbuk mesiu menjadi penyebab utama jatuhnya benteng-benteng Venesia ke tangan Utsmaniyah. Venesia juga tidak dapat mengandalkan bantuan dari kekuatan-kekuatan utama Eropa di Mediterania. Spanyol Habsburg sedang sibuk memadamkan pemberontakan Belanda dan pemberontakan Morisco di dalam negeri Spanyol sendiri. Permasalahan lain pihak Venesia adalah sikap masyarakat Pulau Siprus. Beban pajak yang berat ditimpakan ke atas masyarakat Ortodoks Yunani setempat oleh orang-orang Venesia telah menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam, sehingga rakyat pada umumnya malah bersimpati pada pihak Utsmaniyah. Menjelang awal tahun 1570, persiapan-persiapan Utsmaniyah dan peringatan-peringatan yang dikirimkan oleh Bailo di Konstantinopel, Marco Antonio Barbaro, telah meyakinkan Dewan Signoria bahwa perang tak terhindarkan lagi. Bala bantuan dan dana buru-buru dikirim ke Kreta dan Siprus. Pada Maret tahun 1570, seorang utusan Utsmaniyah ditugaskan ke Venesia dengan membawa sebuah ultimatum yang menuntut penyerahan Siprus dengan segera. Meskipun ada suara-suara dalam Dewan Signoria Venesia yang mengusulkan agar pulau itu diserahkan dengan ganti wilayah di Dalmatia dan hak-hak dagang istimewa, namun harapan akan datangnya bantuan dari negara-negara Eropa lainnya menjadikan Venesia yakin dapat mempertahankan Siprus, dan ultimatum Utsmaniyah pun ditolak mentah-mentah.